Apakah boleh sholat di masjid yang di pekarangannya terdapat kuburan? Jaraknya 3 meter antara masjid sama kuburan, ada pagar besi, arah kiblat. Kalau masjid itu dibangun karena kuburannya, maka masjidnya nggak boleh pakai sholat secara mutlak. Ini sebenarnya teman-teman sekalian, kalau ada pun orang yang mengetahui masjid yang orang tuanya bangun, ada kuburan sekalian, jangan selalu merasa diserang ya. Ini di Indonesia saya nggak tahu ini kesensitifan dari mana nih, sensitif sekali. Orang bicara langsung dianggap menyerang. Ini apa ini? Bukan menyerang, mengingatkan. Kalau antum tetap ngotot mau lakukan, fadhal, silahkan. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim. Apakah boleh sholat di masjid yang di pekarangannya terdapat kuburan? Kurang lebih gambarannya seperti di bawah ini Ustaz. Antum pasti nggak ngerti nih, saya yang ngerti. Soalnya dikasih gambar di sini. Jaraknya 3 meter antara masjid sama kuburan, ada pagar besi, arah kiblat. Kalau terpisah, walaupun bersebelahan, memang terpisah. Ini kuburan, orang taunya ini kuburan, ini masjid, boleh. Terpisah ya, walaupun cuma dibatasi dengan tembok. Memang ini orang tahu ini kuburan, ini masjid. Maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau di dalam masjid ini yang tidak boleh. Kenapa? Hadis Nabi jelas kan. Jangan kalian jadikan masjid kalian kuburan. Hadis sahih itu. Nggak boleh memang kita jadikan sebagai kuburan. Dan ulama-ulama menjelaskan masalah ini karena memang ya kita harus memurnikan ajaran Nabi SAW. Maka jangan sampai ada kuburannya. Ada kuburannya dilihat. Kalau masjid itu dibangun karena kuburannya, maka masjidnya nggak boleh pakai sholat secara mutlak. Masjid ada karena kuburan itu. Misal kuburan seorang syekh, dibangunlah masjid karena kuburan ini, bangun. Makanya nggak boleh pakai sholat karena tujuan masjid untuk kuburan. Tapi kalau masjid tadinya ada, kemudian ada orang yang ngubur di situ, gitu kan? Ngubur. Maka ini lebih baiknya dibongkar, dipindahin ke pemakaman muslimin, supaya masjid itu murni, tidak ada campur baur dengan kuburan. Ini sebenarnya teman-teman sekalian, kalau ada pun orang yang mengetahui masjid yang orang tuanya bangun, ada kuburan sekalian, jangan selalu merasa diserang ya. Ini di Indonesia saya nggak tahu ini kesensitifan dari mana nih, sensitif sekali. Orang bicara langsung dianggap menyerang. Ini apa ini? Bukan menyerang, mengingatkan. Kalau antum tetap ngotot mau lakukan, fadhal, silahkan. Ingat, di dunia ini teman-teman kita seperti sedang belanja di supermarket. Semua orang bisa pilih, terserah dia produk apa. Tapi lewat apa? Kasir. Tanggung jawab sendiri nanti, silakan. Teman-teman yang coba mendakwakan sunnah, mengingatkan baik-baik, hati-hati. Kamu tanggung jawab hari kiamat loh. Nabi sudah bilang jangan jadikan masjid sebagai kuburan. Ada kuburan apapun lebih hati-hati, lebih baik. Kan lebih hati-hati ya. Pindahin ke pemakaman. Seperti Nabi contohin. Nabi SAW contohin pemakaman semua sahabat ditaruh di Baqi. Kalau masalah kuburan Nabi SAW sudah pernah saya jelaskan. Karena ada hadis yang berbunyi, semua nabi-nabi dikubur di tempat mereka meninggal. Meninggalnya di kamar Aisyah, dikubur di situ. Kasus Abu Bakar sama Umar ada dalam hukum kita teman-teman sekalian, namanya dalil-dalil Al-Quran. Dalil itu ada 4. Kita istidlal dari ahli sunnah wal jamaah ada 4. Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. 4 nih. Ijma' ini maksudnya adalah kesepakatan mayoritas sahabat, kesepakatan mayoritas ulama-ulama yang mu'tabar, namanya ijma'. Waktu Abu Bakar meninggal, sahabat ijma' boleh dikubur di sebelahnya di kuburannya Nabi SAW. Dikhususkan karena ini sahabat terdekatnya Nabi. Masih ada tempat lowong, Aisyah niat untuk mengubur dirinya di situ karena itu ayahnya, itu suaminya. Lalu Umar pada saat mau meninggal, dalam riwayat dikatakan menulis surat kepada Aisyah, "Hai Aisyah, Ummul Mukminin, izinkan nggak saya mau dikuburin di situ kalau saya meninggal sebelah Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Kalau kau izinkan ya sudah, kalau tidak saya dikuburin di Baqi. Kalau diizinkan saya akan dikubur karena tinggal 1 orang lagi di situ." Maka Aisyah mengatakan diizinkan, meninggallah Umar, dikuburlah di situ. Jadi ini sesuai dengan ijma' sahabat, gitu kan? Ijma' sahabat tidak ada yang bantah, memang seperti itu. Dan sahabat yang lain tidak ada lagi yang boleh masuk ke situ. Karena dilihat kedudukan 2 orang ini dekat sekali dengan Nabi SAW, selain mertua memang orang yang disuruh ambil sunnahnya. Kata Nabi SAW, berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Utsman bin Affan pun dikubur di Baqi, gitu kan? Semua yang lainnya kubur Baqi, istri Nabi semua di Baqi, dikubur di Baqi. Jadi jangan itu ditarik ke umumnya hukum muslimin, nggak bisa. Karena ini masuk dalam ijma'nya sahabat. Bisa ditangkap ini? Karena banyak orang jadikan kuburan Nabi ada dalam masjid. Loh, Nabi itu bukan kamu, gimana cara? Mana cara mau sama dengan Nabi? Hah? Bagaimana memahami hadis yang mengatakan tidak masuk surga tanpa hisab seseorang yang meminta diruqyah? Apakah termasuk ruqyah syariah? Karena saya pernah ingin diruqyah tapi tidak jadi karena diberitahu hadis tersebut. Allahu a'lam. Ini sudah berulang kali sebenarnya saya luruskan teman-teman sekalian tanpa mengurangi penghormatan saya kepada para asatidzah atau duat yang telah menyampaikan kalau yang dimaksud adalah termasuk ruqyah syariah, gitu kan? Teman-teman sekalian, saya ulangi kembali hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak ya ahli sunan juga, kalau saya tidak salah diriwayatkan Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, akan masuk surga dari umatku 70.000 tanpa hisab. Perhatikan cirinya Nabi sebutkan. Yang pertama, tidak bertatayur.
Tahu apa tatayur? Gantung nasib dengan benda. Pernah saya jelasin, tangan kanannya gatal mau keluarin duit, tangan kiri kanan mau dapat duit. Ini dusta tatayur, nggak ada. Matanya kedap-kedip, alisnya kedap-kedip, ini mau dapat inilah, mau inilah, semua khurafat. Hari Selasa itu adalah hari sial lah, apalah macam-macam. Kalau rumah kayak feng shui orang-orang non-muslim itu kalau ada kayu menghadap begini nanti akan jadi musibah kalau tidak ada cahaya di sini, macam-macam. Ini semua tatayur, nggak boleh menggantungkan nasib sama benda. Ini larangan bukan? Larangan atau perintah ini? Larangan. Baik. Yang kedua, sabda Nabi SAW setelah tidak tatayur, tidak bertato. Larangan atau perintah ini? Larangan. Berarti ada larangan ya. Yang ketiga, maksudnya ini perbuatan yang haram nih. Yang ketiga, tidak minta ruqyah. Sekarang bagaimana memahami tidak minta ruqyah ini dengan dalil-dalil jelas sahih riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Imam Malik, semuanya tentang masalah dalil-dalil ayat ruqyah. Hadis-hadis ruqyah ya. Seperti Jibril pernah membaca kepada Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syarrin yu'dhik, wallahu yashfik. Semoga Allah, aku meruqyahmu, dan semoga Allah menyembuhkanmu, gitu kan? Itu bahasa dibahasakan. Nabi SAW pernah kena sihir dalam hadis Bukhari oleh Lubab ibn A'sam. Lubab ibn A'sam, orang Yahudi dari suku Za'far, yang mengambil sisir Nabi SAW dan rambutnya kemudian ya disihir, dimantrain. Lalu Nabi SAW ruqyah, membaca ayat ruqyah, memerintahkan para sahabat melakukannya. Pernah Nabi SAW mengambil pelapa kurma lalu menepukkan ke badan seorang sahabat yang merasa terganggu oleh syaitan sambil mengatakan, ukhruji aduallah, keluarlah wahai musuh Allah. Itu pernah ada riwayat banyak. Gimana mempertemukan antara perintah agama ruqyah, pengobatan nabawiyah, dengan hadis yang mengatakan ruqyah tadi ini dilarang. Teman-teman ulama hadis menjelaskan, sebagian, tidak semua tentunya, mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ruqyah dalam hadis yang pertama 70.000 itu adalah secara etimologi, secara bahasa. Karena selalu dalam buku-buku fikih kita ada namanya lugatan wa istilahan, lugah, bahasa dan istilah, gitu ya. Selalu misalnya kalau kita baca buku fikih tentang sholat, pasti sholat itu dijelaskan dulu. Sholat secara bahasa apa sih? Doa. Secara istilah apa? Gerakan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Kan ada penjelasan. Nah, yang jadi tolak ukur adalah yang dilihat di sini bahasa atau istilahnya, dilihat diposisikan di situ. Ruqyah di sini teman-teman, kalau secara bahasa raka itu artinya meniupkan bacaan. Ya. Jadi mantranya dukun juga itu namanya ruqyah. Mantranya dukun ruqyah juga itu, karena dia meniupkan bacaan. Makanya untuk membedakannya namanya ruqyah syar'iyah. Bacaan yang ditiupkan yang syar'i. Ada hadis lain bunyinya begini. Ar-ruqa wat-tama'ila wat-tama'ima wat-tiwala syirkun. Ar-ruqa jamak daripada ruqyah. Ruqyah, tiwala, gitu kan? Atau tamima yang digantung-gantung kalung, dan juga yang digantungkan pada hewan untuk supaya selamat hewan itu, atau yang dikalungkan kepada anak kecil adalah syirik. Perhatikan di sini, ruqyah, ya, kalung yang digantungkan pada orang, yang digantungkan pada hewan atau kendaraan adalah syirik. Berarti ruqyah syirik nih kalau dipahamin begitu. Benar gak? Tapi ternyata di sini kata ulama bukan itu. Ini ruqyah secara bahasa, artinya mantra yang dimantrain oleh orang-orang, ya, itu berarti orang-orang yang bukan orang beriman, bukan doa-doa yang dianjurkan, maka berarti itu adalah perbuatan syirik. Jadi sini secara etimologi teman-teman sekalian, bukan secara istilah, gitu kan? Karena kalau kita tarik, oh ternyata orang yang minta ruqyah tidak akan masuk surga. Tapi bagaimana dengan orang yang sakit? Orang yang sakit gimana caranya? Kata Nabi SAW, tadawu ya ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Bagaimana kita memahami hadis ini? Orang sudah sakit baru tidak mau. Ada seseorang teman saya, juga sering berkonsultasi masalah agama, beliau beruqyah, lalu ditanya, Ustaz, saya pernah hadapin satu orang pasien, ini orang sudah 15 tahun kena sihir, setengah mati, setiap hari ketindihan, setiap hari mimpi buruk, ribut terus dengan istrinya, tapi dia nggak pernah mau ruqyah, udah 15 tahun. Kemudian dia datang kepada saya, konsultasi, saya rasa begini, terus tidak sengaja teman saya ini bilang, Pak, kenapa nggak ruqyah? Dia bilang, saya tunggu kalimat itu Ustaz, saya ditawarin ruqyah supaya saya mau ruqyah. Kalau saya minta, saya takut kena hadis tadi, gitu kan. 15 tahun sakit. Sama orang ke dokter, dia bilang apa? Dok, saya tunggu dokter nanya, mau berobat nggak? Gitu. Baru saya mau berobat, kalau enggak saya nggak mau bicara. Nggak bisa, jangan salah dalam pemahaman ini ya. Allahu a'lam, ini setahu saya. Sekali lagi, saya bukan menjatuhkan siapapun, bukan menyalahkan pendapat siapapun, tapi saya jelaskan apa yang saya fahamin. Ini menurut saya lebih adil, ya. Ini kata Allah SWT dalam Al-Quran jelas ya, fa'dilu. Kita harus disuruh adil, bijaksana dalam memahami masalah-masalah seperti ini. Karena kalau tidak akan bentrok dengan dalil-dalil ruqyah. Banyak tuh. Dalil hadis-hadis tentang doa-doa ruqyah banyak sekali itu.
Antum kalau baca buku kecil yang terbitan Pusaka Ibnu Umar, doa ruqyah Rp7.000 harganya, tebal, tipis, kecil, tapi banyak sekali dalamnya. Ayat-ayat Al-Quran yang pernah dibaca oleh Nabi SAW, dibaca oleh sahabat. Bahkan pernah sahabat mengobati kepala suku yang kena sengatan, ya, kalajengking dengan baca Al-Fatihah, gitu kan. Kemudian sahabat itu meminta agar diberikan balasan makanan. Maka keluarlah banyak pendapat ulama itu, boleh nggak peruqyah mendapatkan hasil balasan dan seterusnya lah. Tapi itu khilaf di antara ulama, tidak boleh kita vonis ya. Allahu a'lam.